Om Swastiastu. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tenaga kerja langsung. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Kadir Dwi Payanti. Nama saya Putra Baris Kayana. Saya Gusti Agung Ratna Dewi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian biaya tenaga kerja langsung dan fungsi perencanaan serta pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Di sini pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsih manusia untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa tertentu. Tenaga kerja merupakan suatu elemen yang terpenting dalam setiap perusahaan atau entitas usaha. Tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam proses produksi. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja langsung sangatlah vital dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang mempunyai keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk dalam setiap produksi. Tenaga kerja perusahaan yang telah mengabdikan dirinya di perusahaan tertentu akan memperoleh imbalan gaji ataupun upah sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada produksi perusahaan yang meningkat, akan menghasilkan output yang naik bagi perusahaan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, fungsi perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur agar lebih efisien. Yang ketiga, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang terakhir, sebagai alat pengendali biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Kadek Dwi Payanti. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja dan sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung memiliki sifat. Yang pertama itu, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang terakhir, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk bahan jadi. Tenaga kerja tidak langsung juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang terakhir, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini
bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem upah dan perencanaan tiket upah. Ada 3 sistem pembayaran upah. Yang pertama itu sistem pembayaran menurut waktu, yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Keuntungan sistem upah menurut waktu: yang pertama, para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan karena banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan, tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian, kualitas barang yang akan diproduksi akan terjaga. Yang kedua, bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat memberi ketenangan dalam bekerja karena walaupun mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh pekerja lain. Kerugian sistem upah menurut waktu: yang pertama, para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para tenaga kerja yang kurang terampil, sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja. Yang kedua, adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Yang kedua, sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Keuntungan sistem upah menurut unit hasil: yang pertama itu, para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya karena besar kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya produktivitas perusahaan meningkat. Yang kedua, adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar. Kerugiannya dari sistem upah menurut hasil yaitu para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Yang kedua, para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah. Akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja. Yang terakhir, sistem upah dengan insentif, yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja. Jumlah unit yang dihasilkan ditambah dengan insentif atau tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem upah dengan insentif sering dianggap sebagai gabungan antara sistem upah menurut waktu dengan sistem upah menurut unit hasil. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan tarif upah, yaitu: yang pertama, rata-rata tingkat upah. Penentuan tarif upah dalam suatu departemen atau pusat biaya dapat dilakukan dengan membuat estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah, kemudian dihitungkan rata-rata upah. Yang kedua, rasio historis. Rasio historis antara jumlah upah yang dibayarkan dengan jumlah jam kerja langsung dalam suatu departemen dapat berubah bila kondisi berubah. Yang terakhir, standar akuntansi penetapan tarif upah dapat sama dengan standar akuntansi biaya. Hal ini hanya dapat diterapkan jika perusahaan telah memakai sistem akuntansi biaya standar untuk upah, sehingga tidak perlu dibedakan antara standar dengan yang dianggarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ratna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar jam tenaga kerja langsung. Kondisi internal akan menentukan apakah perencanaan jam kerja langsung layak dikaitkan dengan rencana produksi.
Begitu pula dengan pendekatan yang akan digunakan dalam perencanaan jumlah jam kerja langsung. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan. 1. Studi gerak dan waktu. Studi ini biasa dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produksi. Yang kedua, biaya standar. Jika sistem biaya standar telah diterapkan di dalam perusahaan, biaya telah dihitung pula jumlah kebutuhan yang jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Untuk yang ketiga, estimasi langsung oleh supervisor. Cara ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen beberapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi. Untuk yang keempat, itu estimasi dengan statistik. Catatan akuntansi biasanya sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Bentuk format penyajian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung setidaknya memuat informasi yang pertama waktu produksi, yang kedua jenis barang yang dihasilkan, yang ketiga jumlah barang yang diproduksi, yang keempat standar waktu, jumlah waktu, standar upah, jumlah upah, yang kelima bagian-bagian yang membutuhkan tenaga kerja, dan yang keenam jumlah total. Untuk bentuk format penyajian juga dapat dilakukan dengan membagi menjadi 2, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung dan yang kedua anggaran jam buruh langsung yang diperinci dengan memuat hal-hal. 1. Jenis barang yang dihasilkan, yang kedua bagian-bagian yang ada dalam proses produksi, yang keempat jumlah DLH yang diperlukan setiap jenis barang, dan yang keempat waktu produksi barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.